Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Pada saat ini jumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Yopindolo dalam program Hidupi Firman Tuhan setiap hari. Dan saya percaya firman Allah akan meneguhkan, menguatkan saudara di sepanjang hari berjalan dimanapun saudara pergi dan kemanapun saudara berada. Tema firman Tuhan hari ini adalah pribadi yang diistimewakan Tuhan. Dan kita buka kitab Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena kemudian Nuh sesuai dengan catatan riwayatnya, dia adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang cecamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya tidak bercela, orang yang hidup bergaul dengan Allah, maka dia pasti mendapatkan kasih karunia di pemandangan mata Allah. Orang yang demikian adalah orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara saudara yang rindu diistimewakan Tuhan? Mari kita menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan dalam hidup kita. Pasal 6 ayat 22 Alkitab menjelaskan dengan jelas juga bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Artinya Nuh adalah orang yang taat pada perintah. Nuh orang yang taat pada arahan. Seperti yang diperintahkan Tuhan dalam hal ini mengerjakan bahtera, dan Nuh mengerjakannya. Walaupun dia tidak tahu akan seperti apa kelak. Ya, dia juga tidak tahu apakah betul air bah turun, apakah memang seperti itu, tetapi dia belajar taat. Orang yang taat adalah orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sampaikan hal prinsip ini bagi saudara bertalian dengan ayat ini. Yang pertama, kenapa kemudian Nuh diistimewakan oleh Tuhan? Karena yang pertama, Nuh lolos uji kelayakan dengan ketat. Nuh lolos uji kelayakan dengan ketat. Hari-hari beberapa waktu yang lalu kemudian setiap kendaraan harus melewati uji kelayakan emisi. Dan kalau nggak lulus, maka dia tidak boleh jalan sembarang-sembarang. Haleluya, dirumahkan ya. Tetapi itu kadang-kadang juga barangkali tidak terlalu seketat apa yang kita bayangkan ya kan. Karena yang uji kan manusia ya kan, bisa ada main mata di sana, tutup mata, buka mata di sana, dan bisa semua urusan beres. Ya, tetapi Allah tidak bisa disogok dengan apapun. Allah tidak bisa disogok dengan uang, tidak bisa disogok dengan jabatan, tidak bisa disogok dengan kemewahan. Jadi ketika seseorang lolos uji kelayakan, maka itu prinsipnya ketat. Karena dia memenuhi standar kelayakan Allah. Nuh memenuhi standar kelayakan itu, sehingga dia diistimewakan oleh Tuhan. Bisa bayangkan kemudian satu orang yang selamat, seisi rumah diselamatkan. Satu orang yang diistimewakan, satu orang yang mendapatkan kasih karunia, seisi rumah mendapatkan kasih karunia yang sama. Doa saya, barangkali hari-hari engkau sedang menangisi orang-orang paling dekat denganmu. Engkau menangisi orang tuamu, engkau menangisi saudara-saudaramu yang hidup jauh dari Tuhan. Dengar ini baik, teruslah berdoa dan berharap. Sebab yang saya tahu bahwa melalui hidupmu Allah mengagendakan sesuatu yang istimewa, dan Allah mengagendakan kasih karunia bagi seisi keluargamu. Haleluya. Yang kedua, Nuh ternyata mendapatkan catatan kehormatan dari Allah. Haleluya. Kenapa Nuh diistimewakan dan dia mendapatkan kasih karunia dari Allah, sehingga dia
saja yang diselamatkan bersama dengan istri, anak-anak dan menantu-menantunya. Kenapa demikian? Dari sekian orang banyak yang ada di hidup di zamannya, karena Nuh mendapatkan catatan kehormatan dari Allah. Saya tidak tahu Allah sedang mencatat apa tentang kita, tetapi adakah catatan Allah tentang kita adalah catatan kehormatan atau catatan keburukan atau catatan-catatan yang bikin kotor buku Allah, bikin kotor catatan Allah, ya. Saya juga nggak ngerti seperti apa, tapi ya saya tahu bahwa Nuh mendapatkan catatan kehormatan. Nuh diistimewakan, dia benar-benar mendapatkan penghormatan Allah karena dia hidup benar, tidak bercelah, dan kemudian dia benar-benar bergaul dengan Allah. Doa saya, kita lakukan apa yang menjadi mau Tuhan, hidup taat, maka kita akan mendapatkan catatan-catatan kehormatan dari Allah. Dan Alkitab jelas berkata, sama seperti waktu Stefanus dirajam dengan batu. Lalu kemudian setelah Alkitab berkata dia meninggal, maka dia berteriak dan berkata, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ini sebuah penghormatan. Haleluya. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka ada di perapian dapur yang menyala-nyala, karena mereka tidak tunduk kepada aturan raja. Mereka tetap memilih taat dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Walaupun mereka berkata, sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak pernah berubah setia, kami tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dan waktu mereka bertiga dibuang ke dalam perapian dapur api yang menyala-nyala, ada kunjungan kehormatan dari the Son of God yang rupanya seperti anak dewa. Ketika saudara mendapatkan catatan kehormatan dari Allah, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi yang saya tahu selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar, dan dalam Yesus ada kepastian. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Nuh kenapa diistimewakan oleh Allah? Karena dia memenuhi syarat mendapatkan kemurahan itu. Nuh sangat memenuhi syarat mendapatkan kemurahan Allah. Doa saya bagi saudara supaya saudara mendapatkan syarat untuk mendapatkan kemurahan Allah dalam hidup ini. Saya percaya bahwa hari-hari hidup kita barangkali hari-hari hidup yang penuh dengan pergumulan, ketika kita sedang berusaha untuk melakukan apa yang terbaik. Saya percaya juga bahwa hari-hari hidup kita sedang bergumul, apalagi melewati masa-masa krisis ekonomi, melewati masa-masa pandemi virus COVID-19 yang begitu merajalela hari-hari ini. Kita bisa bertahan hidup saja syukur, kita masih bisa makan saja bersyukur, kita masih bisa bernapas saja, ini mujizat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah kemudian ketika kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, maka kita adalah pribadi-pribadi yang diistimewakan oleh Tuhan. Doa saya bagi saudara, biar kemudian Tuhan dimuliakan melalui hidupmu, dan nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan program ini melalui YouTube ini, di program Hidup Firman setiap hari. Tuhan memberkati, menjadikan mereka menjadi kuat, tenang menghadapi segala persoalan pencobaan. Hamba berdoa mujizat, kemenangan, kesembuhan, jalan keluar yang datang dari Allah Bapa menyertai hidupmu hari ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.